Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina istafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyyina wa maulana Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah min ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji Quran kita di surat Al-Kahfi. Silahkan yang belum bawa mushaf bisa dibuka mushafnya agar kita bisa bersama-sama membaca ayat-ayat dari surat Al-Kahfi ini. Atau yang punya gadget, punya aplikasi Al-Quran atau tafsir, silahkan bisa dibuka untuk kita kaji bersama ya, kita baca dan kaji bersama ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Kahfi ini. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tuntas ya, tentang ayat-ayat yang menjelaskan kisah Nabi Musa bersama salah satu dari hamba Allah yang solih, yang itu namanya adalah Al-Khadir ya. Sekali lagi namanya Al-Khadir atau Al-Khidr ya. Orang Indonesia biasa nyebutnya Khidir ya. Dotnya diberi kasroh. Dari beberapa pertemuan sebelumnya ya, kisah tersebut sudah kita bahas dan sudah kita kaji faedah-faedah, pelajaran-pelajaran, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari ayat tersebut ya, ayat-ayat yang menceritakan kisah Nabi Musa dan Al-Khadir atau Khidir. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk pembahasan tema baru ya, mulai dari ayat 83 sampai selesai. Kita tidak tahu nanti sampai ayat berapa, tetapi ayat yang ke-83 ini merupakan ayat yang berkisah tentang tema baru, yaitu kisahnya Dzulqarnain. Dzulqarnain ini merupakan kisah yang ketiga atau keempat. Kalau kita anggap kisahnya Shahibul Jannatain ya, pemilik dua kebun itu sebagai kisah bukan sebagai masal, maka kisah Dzulqarnain ini merupakan kisah yang keempat dari surat Al-Kahfi. Di kisah yang pertama ya, kisah Ashabul Kahfi bercerita tentang fitnatuddin ya, ujian yang menimpa agama para anak-anak muda yang memegang teguh agama tauhid di hadapan raja yang lalim. Kemudian yang kedua adalah kisah fitnatul mal, kisah fitnah harta, yaitu dua orang berteman, dua orang sahabat, di mana salah satunya adalah pemilik dua kebun, yang karena kepemilikan dua kebun itu sebagai perlambang kepemilikan harta yang luar biasa, justru membuat dia tidak mampu menghadapi fitnah itu, tidak mampu menghadapi cobaan itu, fitnatul mal, ujian harta. Kemudian kisah yang ketiga, yaitu yang sudah kita kaji pada pertemuan terakhir, yaitu kisahnya Nabi Musa bersama Khadir. Itu adalah kisah tentang fitnatul ilmi ya, fitnah tentang ilmu, ujian tentang ilmu. Dan kita sudah kaji semuanya. Nah, sekarang ini ya, yang kisah yang keempat adalah fitnatus sultah ya, fitnah kekuasaan, ujian kekuasaan. Kita akan lihat apakah kisah yang keempat ini aktornya aktor protagonis atau antagonis. Ya, kita lihat. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ini ayat yang ke-83 kita baca ya. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Rasul. Mereka ini siapa? Para ahli tafsir ada yang menyebutnya mereka ini adalah ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Ada juga yang menyebutkan mereka itu adalah kaum musyrikin Mekah yang pernah berinteraksi dengan orang Yahudi, sehingga mereka mendengar berita
kisah orang-orang terdahulu yang diceritakan oleh Nabi sebelumnya. Jadi mereka mendapatkannya melalui jalur wahyu. Maka mereka meminta orang-orang musyrikin ini untuk bertanya kepada Muhammad yang mengaku sebagai Nabi untuk menguji dia. Dia tahu nggak tentang kisahnya Dzulqarnain. Makanya wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad an Dzulqarnain ini tentang Dzulqarnain. Orang yang bertanya itu biasanya berada dalam dua situasi yang berbeda. Ada orang yang bertanya memang karena tidak tahu dan dia ingin tahu maka dia bertanya. Ada orang yang bertanya itu karena dia ingin men-challenge, memberikan tantangan at-tahaddi kepada orang yang ditanya. Nah, dalam kasus ini pertanyaan mereka orang-orang musyrik di Mekah itu pertanyaan adalah pertanyaan tahaddi, pertanyaan tantangan kepada Rasulullah SAW. Benar tahu enggak sosok yang mengaku Nabi ini tentang kisah Dzulqarnain, tentang kisah orang terdahulu yang itu diketahui dengan wahyu. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW, "Qul," katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, "Sa'atlu alaikum," akan aku bacakan, akan aku kisahkan alaikum kepada kalian. Minhu, tentang Dzulqarnain yang ditanyakan itu dzikra. Dzikra ini bisa berarti penyebutan ya, jadi penyebut kisahnya. Namun kata zikr ini sebagian ulama ahli tafsir, kalau kita merujuk ke kitab-kitab tafsir itu banyak juga yang menafsirkannya dzikron ay Al-Qur'an atau wahyan. Jadi maksudnya adalah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan, tantangan orang-orang musyrik Mekah yang mereka dapat info dari orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi tentang sosok Dzulqarnain ini. Maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku akan bacakan, akan aku sampaikan kepada kalian kisah darinya dzikron, sebagai cerita yang aku terima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dzikron di situ kalau secara lughawi, secara bahasa dzikron itu artinya menyebut. Nah, kita zikir itu menyebut atau mengingat. Tapi di sini kata zikr itu bisa dimaknai dengan wahyu atau Al-Qur'an. Jadi maksudnya adalah Rasulullah itu akan menceritakan kepada mereka tentang Dzulqarnain itu sebatas wahyu yang telah diberikan Allah kepada beliau. Jadi gak ada tambahan-tambahannya, hanya semua wahyu yang akan diceritakan. Dan ini semua adalah yang diceritakan Rasulullah di sini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada makna lain juga dari kata zikr. Kata zikr itu bisa bermakna peringatan juga. Jadi kata wala zikrullahi akbar bisa berarti mengingat, menyebut, atau juga berarti peringatan. Makanya di sini kalau diartikan dengan peringatan, maknanya adalah katakanlah wahai Nabi Muhammad, saat selu alaikum, aku akan bacakan kepada kalian, akan aku kisahkan kepada kalian tentang Dzulqarnain itu, ya, minhu dzikra, sebatas cerita yang bisa dapat kamu ambil peringatan dan pelajarannya. Jadi pemilihan diksi dalam Al-Quran itu sedemikian dahsyatnya, sedemikian kuatnya sehingga satu kata itu maknanya dalam. Jadi ketika Rasulullah SAW menjawab tantangan, pertanyaan orang-orang musyrik Mekah tentang kisah Dzulqarnain itu, Rasulullah hanya mengatakan akan aku berikan pada kamu cerita itu, tapi sebatas cerita yang bisa bermanfaat, bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan peringatan kepada kamu. Maka di sini Dzulqarnain tidak disebutkan dia hidup di era kapan, di zaman siapa, nama aslinya siapa, tidak disebutkan di sini. Karena memang tidak penting. Yang penting adalah bagaimana cerita ini dikisahkan yang bisa memberikan dzikra, memberikan pelajaran, peringatan kepada orang yang membaca atau mendengarnya. Para ahli tafsir banyak yang
mengulas siapakah Dzulqarnain itu, apakah Alexander the Great, Raja King Alexander dari Macedonia, dari Yunani dulu. Tapi ini tampaknya lemah. Mengapa? Karena Alexander the Great, Alexander Agung orang yang menyebutnya yang membangun kota Iskandariyah di Mesir itu, karena dia juga melakukan perjalanan juga dari Yunani, dari Makedonia, turun ke bawah ke Afrika, ke Mesir, membangun kota namanya Iskandariyah, Alexandria. Dia adalah diketahui dalam sejarah, Alexander the Great itu adalah dia seorang pagan, seorang yang menyembah berhala atau dewa. Maka kecil kemungkinan, bahkan tidak mungkin Dzulqarnain itu merujuk kepada Alexander the Great. Karena apa? Di sini dibuktikan nanti bahwa Dzulqarnain itu adalah seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang soleh. Bahkan makanya para ulama ada yang memperdebatkan apakah dia itu seorang nabi atau hanya seorang raja soleh saja. Yang rajih adalah dia hanya seorang raja yang soleh, bukan seorang nabi. Tapi intinya dia adalah seorang yang bertauhid, seorang yang menyembah Allah, seorang muslim. Muslim di sini maksudnya adalah orang yang berserah diri kepada Allah, bukan seorang pagan. Jadi Alexander the Great itu tidak mungkin. Dia adalah Dzulqarnain. Ada yang menyebutnya lagi salah satu raja di Persia, tapi itu juga gak mungkin juga, karena dia juga bukan seorang yang muslim, bukan yang mukmin. Ada yang menyebutnya lagi seorang kaisar di Cina. Ada yang menyebut begitu, tapi itu semuanya tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada satupun sunnah Nabi maupun asar dari sahabat yang menunjukkan siapa, di mana, di era siapa, kapan yang namanya Dzulqarnain ini hidup. Jadi nggak penting itu, nggak perlu kita cari tahu, karena itu nggak memiliki nilai zikron tadi, tidak memiliki nilai pelajaran atau peringatan tadi. Nah, kata Dzulqarnain, Dzu itu dalam bahasa Arab artinya yang memiliki. Al-Qarnain, kata Qarnain itu ada dua qarn. Kata qarn itu bisa bermakna macam-macam. Qarn itu secara bahasa sering diasosiasikan atau disering untuk menunjuk kepada tanduk. Jadi kalau menyebut kambing ada tanduknya, itu artinya punya qarn. Maka Nabi itu ketika beliau menyembelih kurban kabsyaini aqronaini disebutkan dua kambing yang akron, yang punya qarn, punya tanduk yang besar. Jadi Dzulqarnain itu artinya secara bahasa bisa dimaknai pemilik dua tanduk. Nah, kata dua tanduk ini bisa berarti menggunakan satu mahkota yang ada tanduknya, seperti raja-raja dulu, atau dia memintal rambutnya sehingga seperti ada dua tanduk di kepalanya. Itu bisa berarti itu. Atau bisa juga dimaknai qarn itu adalah timur dan barat. Jadi Qarnain itu adalah majas untuk menyebutkan antara wilayah ujung barat dan ujung timur. Karena nanti dalam kisah ini Dzulqarnain adalah seorang raja yang melakukan perjalanan jauh sampai ke ujung timur dan melakukan ke barat, kemudian juga melakukan perjalanan jauh menuju ujung timur. Jadi ini menunjukkan atau bisa dimaknai dengan Dzulqarnain juga. Namun juga bisa dimaknai qarn itu bisa berarti dalam bahasa Arab bisa berarti abad, 100 tahun itu qarn. Maka Dzulqarnain itu bisa berarti orang yang memiliki 2 abad. Apakah kekuasaannya 2 abad atau hidupnya 2 abad, semuanya wallahu alam. Tidak ada yang bisa memastikan makna Dzulqarnain yang dimasukkan dalam ayat ini. Tetapi dia dikenal sebagai Dzulqarnain. Sekali lagi, hidup di zaman siapa, di era kapan, di mana, nama aslinya siapa, itu tidak terlalu penting. Yang diinginkan oleh wahyu ini untuk bercerita tentang Dzulqarnain ini. Sa'atslu alaikum minhu dzikra. Ini jadi sekali lagi semangat Al-Quran dalam memberikan kisah-kisah orang-orang terdahulu itu adalah tidak masuk kepada detail yang tidak ada manfaatnya, tetapi membatasi kepada zikron, sesuatu yang bisa memberikan peringatan, sesuatu yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang membaca atau mendengarnya.
Ini ya. Kemudian ayat yang ke-84. Inna, sesungguhnya kami, makanna lahu, kami telah memberikan kekuasaan, kami telah memberikan kedudukan lahu kepadanya, kepada Dzulqarnain fil ardi, di atas muka bumi ini. Jadi kekuatan itu yang dimiliki oleh raja yang bergelar Dzulqarnain itu adalah kedudukan, adalah kekuasaan, adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuasaan itu, kekuatan itu, jabatan itu adalah pada hakikatnya semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, lillahi, ya, miliklah Allah, ya. Qulillahumma, ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, zat yang memiliki seluruh kerajaan alam semesta ini. Tu'til mulka man tasha', engkaulah, ini dalam surat Al-Imran ya, engkau memberi kekuasaan, memberikan jabatan, memberikan kerajaan, memberikan kekuatan, memberikan power kepada siapapun yang engkau kehendaki. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u mimman tasha', dan engkau ya Allah bisa mencabut, menarik, mengambil kembali kekuatan, jabatan dari siapapun yang engkau kehendaki. Dari jabatan itu, kekuatan itu, kerajaan itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip penting ya, yang harus kita pahami. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', dan engkau memuliakan siapa-siapa yang engkau kehendaki, dan engkau juga bisa menghinakan siapa-siapa yang engkau kehendaki. Yang menarik dalam ayat tadi itu ya, Allah memisahkan antara mulk dengan izzah. Banyak orang yang diberi mulk, diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan, diberikan kejabatan, tapi Allah tidak berikan izzah kepada dia. Allah tidak berikan kemuliaan kepada dia. Ada orang gak punya jabatan, tapi Allah muliakan dia. Tapi ada juga Allah berikan kekuasaan, jabatan kepada seseorang, tapi dengan jabatan itu Allah justru menghinakan dia. Ada juga. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Ada orang ya gitulah ya, kita bisa cermati sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana ada orang punya jabatan ini malah masuk kerangkeng. Ada orang nggak punya jabatan malah Allah muliakan. Ya itulah ya. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Di tanganmu lah segala kebaikan itu. Ini. Kembali ke ayat 84 surat Al-Kahf. Inna makanna lahu fil ardi, sesungguhnya kami, kata Allah ya, telah memberikan kedudukan, memberikan tamkin. Tamkin itu memberikan kekuatan, kekuasaan yang benar-benar mapan. Tamkin itu namanya. Jadi benar-benar mapan ya. Kekuasaannya itu benar-benar solid. Wa atainahu, dan kami telah memberinya atau memberi kepadanya, kepada Dzulqarnain, min kulli syai'in, dari segala hal yang untuk mencapai sesuatu, sababa, sebab. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebab-sebab kepada Dzulqarnain untuk meraih sesuatu yang diperlukan atau yang diinginkan. Kata sabab itu artinya dalam bahasa Arab artinya adalah tali. Aslinya ya, asli dari makna kata sabab itu adalah tali yang bisa menghubungkan sesuatu kepada satu hal yang lain. Sebut sabab. Makanya dalam sebuah hadis, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, hadisnya derajatnya minimal hasan ya. Rasulullah pernah mengatakan ya, inna hadzal qur'ana sababun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, kata Rasulullah, adalah sababun, tali, seutas tali. Quran ini adalah seutas tali. Tarfuhu biyadillah, yang ujung satu dari tali itu biyadillah, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarfuhu al-akhar biaidikum, dan satu ujung utas tali tadi
berada di tangan-tangan kalian semuanya. Fatamassaku bihi, maka berpeganglah kalian sekuat-kuatnya dengan tali itu. Falan tadillu wa tahliku walan tahliku abada. Dan kalau kalian berpegang teguh dengan tali tadi itu, falan tadillu, kalian tidak akan sesat, walan tahliku, dan tidak akan binasa abada, selama-lamanya. Jadi Al-Quran ini oleh Rasulullah diibaratkan seutas tali. Tarfuhu biyadillah, yang ujung satunya di tangan Allah, yang ujungnya lagi satunya biaidikum, ada di tangan kita semuanya. Jadi kalau kita mau nyambung, ada koneksi langsung tali dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ini kembali ke sini. Inna hadzal qur'ana sababun tarfuhu biyadillah wa tarfuhul akhar fi aidikum au bi aidikum, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena tali itu maksudnya adalah sesuatu yang bisa menghubungkan kepada satu hal yang lain, maka tali itu adalah sebab, itu disebut dengan sebab karena dia bisa menjadi sebab tercapainya satu hal yang lain. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada Dzulqarnain itu sebab-sebab yang bisa membuat dia mencapai apa yang diinginkan. Jadi dengan kekuasaannya itu, Allah kemudian memberikan berbagai macam sumber daya kepada Dzulqarnain, sehingga dengan sumber daya itu dia bisa menggunakan kekuasaannya itu untuk segala yang diperlukan, yang nanti akan kita baca detailnya. Sebagian mufasir, bahkan ada riwayat dari Ibnu Abbas, kata sabab itu bisa diartikan ay al-ilm, ya, as-sabab ay al-ilm. Sebab yang dimaksud dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas, salah dalam satu riwayatnya, itu adalah al-ilm. Karena apa? Ilmu itu menjadi salah satu hal yang paling penting yang bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan dan maksudnya. Jadi sekali lagi, banyak para mufasir, bahkan dalam satu riwayat itu Ibnu Abbas itu mengatakan sabab di sini ay ilm, ya, bahwa sebab di sini maksudnya adalah ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Dzulqarnain ilmu, pengetahuan yang bisa membantu atau memfasilitasi tercapainya maksud-maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Dzulqarnain. Ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Ayat ini juga memberikan makna juga bahwa, ya, wa atainahu min kulli syai'in sababa, bahwa Allah memberikan sebab-sebab kepada Dzulqarnain. Itu artinya apa? Dzulqarnain itu seorang raja yang memiliki kekuasaan luar biasa, yang sangat powerful. Dia bisa menaklukkan ke ujung barat sampai tempat terbenamnya matahari, ke ujung timur sampai tempat terbitnya matahari. Itu semuanya didapati dan dilakukan, dilampaui dengan cara menempuh sebab-sebab itu. Bukan khawariqul adah, bukan sesuatu yang di luar hukum sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibatnya. Orang kalau mau lulus ya harus belajar yang rajin. Orang kalau mau mendapatkan rezeki harus bekerja. Orang kalau mau sukses ya harus bekerja dengan lebih baik. Itu semua adalah sebab dan musababnya. Dan hukum-hukum Allah itu, ya, ditentukan dengan sunatullah yang seperti itu, ada sebab, ada musabab. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menegaskan bahwasanya, ya, Dzulqarnain dengan kekuasaan yang sangat luar biasa itu semuanya dilakukan, dilampaui dengan mengambil hukum sebab akibat, mengambil hukum sebab musabab, bukan khawariqul adah, bukan sesuatu yang di luar nalar, bukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Makanya di sini fa'at ba'a sababa. Maka dia pun menempuh salah satu jalan dari jalan yang Allah berikan kepada dia. Ya, sekali lagi di sini kata sabab, ya, meskipun sebagian mufasir, ya, termasuk Ibnu Abbas dalam satu riwayatnya menyebut sababun ay al ilm, ya, bahwa yang dimaksud sebab adalah ilmu, tapi sebab di sini bisa dimaknai secara umum. Segala hal bisa dimaknai ke situ. Bisa kekuatan, ya, fisik, bisa kemampuan
teknik, nanti akan kita lihat betapa ketinggian teknik Dzulqarnain dalam membangun dinding tembok misalnya. Kemudian bisa juga kekuatan tekad, bisa juga pasukan yang kuat, dan seterusnya. Semua sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada tujuan itu disebut dengan sebab yang Allah berikan kepada Dzulqarnain, dan Dzulqarnain itu kemudian mencapai tujuan-tujuan dia itu semuanya dengan hukum sebab musibah. Fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh salah satu jalan, salah satu sebab yang Allah berikan kepada dia ini. Fa'atba'a sababa. Nah, di sini ya salah satu petunjuk sebab yang Allah berikan kepada Dzulqarnain, dia melakukan perjalanan ke arah barat. Entah nih lokasinya di mana, wallahu alam, enggak ada yang tahu. Ya. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Hatta idza balagha maghribasy syamsi, maka sehingga ketika dia Dzulqarnain sudah sampai ke tempat terbenamnya matahari. Kata maghribasy syamsi, tempat terbenamnya matahari, itu adalah redaksi yang dipakai untuk menyatakan sesuatu sebagaimana orang melihat, bukan sebagaimana hakikatnya. Nah, kita menyebut Jepang adalah tempat matahari terbit. Kan matahari kan nggak terbit ya sebenarnya kan? Ya ada di atas terus. Ya. Ada putaran rotasi bumi dan rotasi matahari, tapi tidak terbit dalam arti datang itu enggak. Ini adalah penggunaan bahasa yang dipakai untuk menunjukkan satu kejadian, satu fakta sesuai yang ada dalam pandangan dan jalan pikiran manusia. Jadi ketika Dzulqarnain sampai kepada tempat terbenamnya matahari, kan matahari nggak akan terbenam, artinya dia akan berputar terus, ya. Nggak akan datang. Tempatnya di mana ya? Di langit sana matahari, nggak akan ada tempat terbenamnya. Aslinya begitu. Tapi ini menggunakan pemilihan kata untuk mengekspresikan apa yang dilihat atau dipahami pandangan manusia pada umumnya. Wajadaha, dia mendapatkan matahari itu taghrubu fi 'ainin hami'atin. Dia terbenam. Ini juga sama ini ya. Dia mendapati, ya, melihat, ya, menemui. Dia seakan-akan matahari itu tenggelam, ya, terbenam fi 'ainin hami'ah, di dalam lautan yang memiliki lumpur hitam. Kata hami'ah ini kalau dalam qiraah lain ada yang membacanya hamiyah. Hamiyah ay harah. Jadi kalau hami'ah itu artinya adalah lumpur yang hitam. Tapi kalau hamiyah itu adalah panas. Jadi di tempat air, ain itu artinya air. Ya, bisa air mengalir, bisa mata air, bisa laut, itu juga bisa dinamai dengan ain. Ya. Makanya ada satu masal, ya, masal itu perumpamaan. Ada yang menyebutnya sebagai hadis Nabi, tapi dia diverifikasi bukan hadis Nabi. Ada yang mengatakan gini, khairul mali ainun sahiratun li ainin namiyah. Sebaik-baik harta adalah ainun, ya, air atau mata air sahirotun, yang dia tidak pernah tidur, melek terus, maksudnya air itu mengalir terus. Itu kalau amal jariyah, orang beramal jariyah itu mengalir terus. Li ainin namiyatin, yang dimiliki oleh ain mata namiyatin, ya, naimatin, yang dia tidur. Jadi orangnya tidur tapi pahalanya masih ngalir, atau dia tidur tapi airnya masih ngalir. Itu sebaik-baik harta seseorang katanya. Afdalul mali atau khairul mali ainun sahiratun, ya, yang mengalir terus, li ainin, untuk mata, orang yang punya mata maksudnya manusia, naimatin, yang tidur. Jadi orangnya tidur, ya, nggak ngapa-ngapain tapi manfaatnya itu ngalir terus. Ini ainin, kata ain itu bisa berarti mata air. Mata ini juga bisa dimaknai dengan ain, tapi juga berarti setiap tempat yang memiliki air itu adalah ain, ya. Seperti danau, lautan, ya, dan seterusnya. Nah, karena itu sebagian mufasir, ya, banyak yang menafsirkan fi ainin hami'atin itu adalah di
ujung dunia, di ujung daratan ya. Ini kalau kita ngambil lokasinya itu umpamanya di daratan Afrika, berarti di ujungnya itu ya Maroko dan terus ke bawah, bisa Senegal, bisa Namibia mungkin ya, di bawah terus ke bawah sampai Afrika Selatan. Itu di mana? Yang jelas perjalanan Dzulqarnain itu ke arah barat, ke arah terbenamnya matahari. Ini. Nah, biasanya kalau orang jalan terus ke barat tanpa henti sampai ujung, maka dia akan bertemu dengan samudra, ya, Samudra Atlantik, di mana di situ nanti matahari kelihatan terbit. Kalau kita ke laut, misalnya di laut mana, mungkin laut yang menghadap ke barat, kita bisa lihat matahari seakan-akan dia taghrubu fi ainin, masuk ke dalam air itu. Ini sekali lagi redaksi yang dipakai untuk menggambarkan apa yang dilihat manusia, bukan untuk menggambarkan hakikat yang terjadi. Fi ainin hamiatin, di sebuah tempat air yang tanahnya itu hitam, ya, lumpurnya itu hitam. Kalau menggunakan qiraah yang lain ya, fi ainin hamiatin, di satu tempat air yang airnya itu panas. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam bishawab. Wa wajada indaha qauma, dan Dzulqarnain di situ mendapati satu kaum. Kaum ini dimaknai sebagai kaum yang bukan bangsa yang soleh, bukan bangsa yang bagus, bukan bangsa yang baik, tapi bangsa yang zalim. Karena itu nanti ayatnya ya, qulna, kami katakan kepada Dzulqarnain. Ini kami katakan ini maksudnya adalah alhamna, kami mengilhamkan kepada Dzulqarnain. Ya Dzulqarnain, ini Allah maksudnya yang mengatakan ini ya. Ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba, engkau bisa mengambil opsi untuk menghukum mereka, karena mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang melakukan aniaya. Wa imma an tattakhidha fihim husna, atau engkau bisa mengambil satu langkah ya, fihim, untuk melakukan terhadap mereka husna, yang baik-baik, berbuat baik kepada mereka. Jadi karena yang Dzulqarnain ini seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia dengan kekuasaan. Tapi dengan kekuasaan itu ternyata beliau lulus ya, mendapatkan ujian itu, sehingga beliau bisa menggunakan kekuatan itu untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebar keadilan, untuk menebar kebaikan, untuk menebar dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ketemu dengan satu bangsa, satu kaum, satu kelompok, satu komunitas masyarakat yang mereka zalim, buruk perilaku dan buruk iman mereka, maka diberikan opsi kepada Dzulqarnain, imma an tu'adziba, kamu boleh mengazab mereka, memerangi mereka, bahkan kalau perlu membunuh mereka, kalau mereka juga memerangi kamu. Wa imma an tattakhidha fihim husna, atau kamu bisa mengambil satu langkah yang lebih baik lagi ya, tidak melakukan itu semuanya. Qala, Dzulqarnain mengatakan amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu, maka adapun orang-orang yang berbuat zalim, fasawfa nu'adzibuhu, maka kami akan menghukumnya. Jadi seorang pemimpin yang baik seperti Dzulqarnain itu, ketika mendapati ada pelanggaran hukum, dia akan melakukan law enforcement, melakukan penegakan hukum secara tegas, memberikan sanksi kepada orang-orang yang berbuat zalim, memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ini profil Dzulqarnain seperti itu ya. Fasaufa nu'adzibuhu. Tetapi yang menarik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan kata fasaufa nu'adzibuhu. Saya akan menyiksa mereka atau menghukum mereka. Kata saufa itu dalam bahasa Arab dipakai untuk menunjukkan satu kejadian atau satu perbuatan yang akan datang dengan adanya jeda. Jadi litakib ma'at tarafi
ya. Jadi untuk melakukan satu hal yang akan datang, tapi dengan ada jeda. Beda kalau tidak menggunakan saufa, misalnya fanu'adzibuhu, maka saya akan langsung mengazabnya. Tapi dengan mengatakan fasaufa nu'adzibuhu, seakan-akan ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya Dzulqarnain itu ketika dia ingin memberikan hukuman yang keras kepada orang yang melanggar, dia akan memberikan jeda dulu. Orang ini mau bertaubat apa tidak? Orang ini mau memperbaiki diri dulu apa tidak? Orang ini mau berhenti dulu menghentikan kejahatannya atau tidak? Kalau tidak, baru fasaufa nu'adzibuhu. Ini ya, betapa bijaknya Dzulqarnain sebagaimana dikisahkan oleh Al-Quran dengan cara tata bahasa yang luar biasa dahsyat. Tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Kemudian dia tentu akan dikembalikan kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Maka Allah akan mengazabnya ya, dengan azab yang sangat keras. Jadi azab akhirat itu akan jauh lebih pedih, akan jauh lebih keras dari apa yang ditegakkan oleh Dzulqarnain. Ini. Tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa amila sholiha falahu jazaa'anil husna. Ya. Dan adapun orang-orang yang beriman wa amila sholiha dan beramal soleh. Iman dan amal soleh adalah satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisahkan. Orang bilang beriman tapi tidak beramal soleh, maka imannya tidak sempurna. Orang beramal baik, berbuat baik tapi tidak beriman, tidak memaksudkan amal baiknya untuk Allah, tidak akan ada gunanya. Maka al-iman wal amalu soleh itu adalah dua muka mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Wa amma man amana wa amila sholiha falahu jazaan al husna ya. Falahu jazaanil husna, maka baginya pendapatkan pahala yang terbaik. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertobat dari kaum tadi, kaum yang zalim, kaum yang buruk perilaku tadi, kalau mereka kemudian bertobat dan beriman dan beramal baik, falahu jazaanil husna, maka dia urusannya itu nanti dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang terbaik ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya, kata Dzulqarnain, baru ini balasan saya di dunia. Tapi balasan di dunia, di akhirat didahulukan dulu. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, itu urusan Allah lebih dulu. Karena orang yang beriman, orang yang beramal soleh, itu adalah niatnya pasti demi kesenangan akhirat, demi kebaikan di akhirat. Makanya didahulukan di sini. Falahu jazaa al husna. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Baru di sini ya. Aku dan kami ya katakan, akan sampaikan ya, kepada dia orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, min amrina yusra. Fasa wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan katakan ya min amrina, dari perintah kami atau dari urusan kami, yusra, sesuatu yang mudah. Jadi orang-orang yang diberikan orang-orang yang bertobat, orang yang beriman, beramal soleh, orang yang baik, warga negara yang baik, akan aku berikan kemudahan kepada dia. Jadi seorang pemimpin yang baik, dia menegakkan law enforcement ya, menghukum, menegakkan sanksi kepada orang-orang yang melanggar, tapi kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang tidak bermasalah, memberikan kemudahan dan kebaikan kepada mereka, memfasilitasi mereka dengan kemudahan-kemudahan. Jadi ada reward dan ada punishment ya. Ada balasan baik, ada balasan buruk ya. Ada reward, ada ganjaran, kemudahan, ada hukuman yang berat. Ini adalah salah satu ciri daripada seseorang yang memiliki kebijaksanaan, hikmah dalam menjalankan kekuasaannya ya. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Bukan orang-orang yang zalim yang diberikan panggung, bukan orang-orang yang mencuri uang yang diberikan kesempatan, tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang iman, yang beriman dan beramal soleh. Wa sanaqulu lahu min amrina
yusra. Sebelum kita akhiri, sekiranya ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangan dan pendapatnya tentang ayat-ayat ini, silakan. Ini ayat-ayat yang banyak sekali ibrohnya, banyak sekali pelajarannya. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan, silakan. Ya, silakan Pak. Biasanya yang sering sedekah memberikan materi itu rata-rata karena seorang istri yang banyak di rumah tidak banyak memiliki waktu ataupun mungkin keuangan yang namanya dari suami, apakah dengan seorang suami yang tidak bekerja, seorang istri juga mendapatkan itu saja. Ya, itu keluarganya ya, tidak hanya istri tapi anak dan istri dan anak. Ya. Pada dasarnya sebuah amal soleh itu adalah untuk orang yang melaksanakannya, kecuali jika memang dia meniatkan untuk itu. Jadi kalau kita berwakaf atau beramal jariyah atau bersedekah jariyah atau melakukan apapun kebaikan, kalau kita ingin niatkan ya, orang lain mendapatkan pahala daripada amal baik kita, itu juga memungkinkan. Makanya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala, itu menurut jumhur ulama dimungkinkan. Di antara hal yang disepakati boleh menghadiahkan pahala adalah bacaan Al-Quran misalnya, atau sodakoh. Itu jumhur ulama ya, mayoritas ulama termasuk Imam Ahmad itu membolehkan atau menyatakan bahwasanya ihda'us thawab ya, menghadiahkan pahala itu bisa sampai kepada orang yang dihadiahi. Dalam hal ini misalnya seorang suami mau bersodakoh, mau berwakaf, dia meniatkan ini untuk saya dan istri saya dan anak-anak saya, maka itu insya Allah termasuk yang bisa diterima baik atas nama dirinya maupun atas nama keluarganya. Tapi akan sangat lebih baik lagi jika seorang suami ketika dia mau bersodakoh, dia mau berinfak, dia mau berwakaf, ajak bicara dulu istrinya, ajak bicara dulu anaknya. Ini papa atau bapak atau abi punya uang, punya rezeki, saya mau wakaf ke pesantren atau masjid. Saya niatkan ini untuk saya sendiri, istri, ya kamu, ibu dan juga anak-anak. Jadi mereka juga ikut berniat juga, itu lebih utama lagi dan mereka bisa sadar itu dan sekaligus memberikan pelajaran kepada mereka. Tapi sekiranya pun tidak, ya, sekiranya si orang pemberi sedekah itu meniatkan untuk orang lain, orang tuanya sudah meninggal, istrinya, anaknya, insya Allah termasuk amal soleh yang bisa membuat satu amal soleh yang diperserikatkan pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, ketika beliau menyembelih kurban itu kan beliau mengatakan hada li wa ahli wa hada li ummati kan. Ada satu kambing yang beliau sembelih untuk beliau dan keluarganya, satu kambing lagi beliau sembelih untuk umat beliau. Artinya ini dibolehkannya memberikan amal soleh itu untuk orang lain, termasuk kita baca Al-Quran, kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan itu bacaan kita untuk fulan dan fulan. Ini mayoritas ulama membolehkan, meskipun ada juga yang mengatakan itu tidak bisa. Kenapa? Ada ayat mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan sungguh tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang telah dia usahakan. Dari ayat ini sebagian ulama mengatakan nggak bisa, hadiah pahala itu nggak ada. Tapi mayoritas ulama mengatakan bisa. Nah kalau kita mau keluar dari khilaf itu tadi, kalau kita mau beramal soleh, kita mau berinfak, kita mau berwakaf, kita mau beramal jariyah, ajak bicara istri kita, nih ada uang, kita mau infakkan, yuk kita sama-sama niatkan ini amal jariyah dari kita berdua misalnya, atau kita berdua bersama anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Jelas saya? Yang lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian karena sudah adzan isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.